Sempat dihakimi masa akibat tuduhan penculikan, 3 dari 5 warga Garut, Jawa Barat akhirnya dipulangkan. Selain kehilangan harta benda karena dijarah, korban masih mengalami trauma akibat penganiayaan. Korban aksi main hakim sendiri di Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan akhirnya pulang kampung Jumat dini hari. 3 dari 5 orang warga Garut, Jawa Barat pulang setelah dijemput dinas sosial. Sementara 2 orang lainnya dalam perjalanan membawa kendaraan yang hancur karena dirusak massa. Korban pulang bernama Asep, Dadang, dan Taufik. Meski kondisi luka di tubuh para korban saat ini sudah mulai membaik, korban mengaku masih mengalami trauma. Selain dihakimi dan mobilnya dirusak, barang dagangan para korban yakni jaket kulit dijarah. Dari 300 lebih jaket kulit baru, 30 saja yang berhasil disita polisi. Jadi teman-teman semua sama saya itu jadi disangka gitu, jadi culik gitu. Ya sampainya polsek sana mengamankan tapi nggak kuat. Konteks Polres Marakala saya diamankan di sana. Sebelumnya, Senin lalu, kelima korban dituduh melakukan penculikan anak oleh warga desa Sukaraja, Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Dalam rekaman video amatir, terlihat massa melakukan aksi perusakan pada mobil korban. Massa juga melakukan aksi main hakim sendiri dan merusak barang-barang yang ada di dalam mobil. Selasa siang, Kepolisian Musi Rawas Utara menyatakan dari hasil pemeriksaan 10 saksi tidak ditemukan tindak pidana atau percobaan kejahatan, khususnya penculikan anak yang dituduhkan kepada kelima orang tersebut. Kapolres Musi Rawas Utara mengatakan akan mengerahkan anggotanya untuk memburu pelaku utama atau otak yang menyebarkan berita penculikan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia. Wanita tersangka pencabulan belasan anak di Jambi membuat pengaduan bahwa dirinya diperkosa sejumlah anak. Tersangka saat ini menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa. 4 dokter dan 2 psikolog yang merawatnya menyatakan kondisi tersangka stabil. YS tersangka pencabulan terhadap 17 anak, mengaku diperkosa oleh 4 anak. Hal tersebut disampaikan Alendra, kuasa hukum tersangka seusai menjenguk YS di Rumah Sakit Jiwa daerah Jambi, Kamis 9 Februari. Kepada pengacaranya, YS mengaku disergap dari belakang lalu diperkosa oleh salah satu anak yang berumur 15 tahun ketika sedang menyapu di depan kamar. Alendra mengatakan pengaduan dengan bukti dan saksi telah disampaikan ke Kesatuan Reskrim Polresta Jambi. Lagi diproses laporannya. Faktanya berdasarkan keterangan dari si YS ini bahwa pada saat itu dia lagi menyapu di depan kamarnya, kemudian datanglah 8 orang anak yang memegang tangannya seperti ini, posisinya dipegang dan dibawa ke dalam kamar, kemudian didorong ke atas tempat tidur, dan ada salah satu anak itu yang memasuki ke jenis kelaminnya. Direktur Kriminal Umum Polda Jambi mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti pengaduan tersangka dan menunggu hasil visum. Pengaduan YS tersebut disampaikan bersamaan dengan laporan orang tua korban ke Polda Jambi Jumat pekan lalu. Di Polresta Jambi, dan saya sudah sampaikan kepada Kasat Reskrim serta penyidik untuk menindaklanjuti laporannya dalam bentuk pengaduan, ya, bukan laporan, pengaduan, masih bentuknya pengaduan, dan menunjukkan bukti-bukti ada kekerasan. Kita sudah lakukan pemeriksaan visum terhadap yang bersangkutan dan saat ini kita sedang menunggu hasilnya. Selama 3 hari diobservasi di Rumah Sakit Jiwa daerah Jambi, kondisi YS stabil. Selama 3 hari ini, kalau untuk perkembangan kejiwaan belum bisa kita nilai. Untuk mendampingi kita punya 4 dokter spesialis jiwa yang setiap hari bergantian akan nanti mendampingi kita. Ada 2 orang psikologi
juga ikut mendampingi. Tapi secara umum Bang, kondisi Nita stabil. baik. Untuk memastikan kondisi mental ataupun dugaan pelecehan seksual yang dilakukan tersangka, observasi harus dilakukan selama 14 hari. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.